wabarakatuh. Baik lagi di Indigo TSM Official. Kali ini ada tamu spesial sekali. Ini adalah guru terbaik saya, bapak saya, panutan saya, penasihat saya, sekaligus yang suka istilahnya mengerem kalau misalkan saya terlalu kenceng direm sama Baba, atau misalkan saya terlalu pelan disuruh digas sama Baba. Panutan saya, bapak saya, perkenalkan, ini bapak saya Pak Haji Ayi dari Galunggung ya Bah ya. Nah teman-teman, kebetulan kalau misalkan teman-teman perhatiin, hampir 75% itu burung saya dari bapak semua. Banyak lah yang udah teman-teman kenal, ada Selir, Animasi, Baresi, Putra LM, termasuk Neni Ante juga darahannya dari Baba, termasuk juga yang mana lagi Pak? Nah kalau misalkan ini sekarang kita tanya-tanya Baba. Nah Baba kan udah nyetak istilahnya burung-burung yang sudah nasional lah ya istilahnya. Di antaranya ada siapa aja Pak yang Bapak ingat aja? Dulu Swiss ya. Swiss itu yang di KNS ya? Oh, udah mati ya? Ya udah meninggal di Pak Haji Rahmat. Terus? Kalau Jablayanya masih ini jauh Gojelag kali ya? Nah Gojelag Sagima teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kenal Gojelagnya Sagima itu juga dari Baba. Terus? Sekarang Columbus kalau ikan ya? Ya, kalau sekarang, kalau teman-teman tahu, Columbus itu sekarang ada di WE tim Bandung. Nah, Bah, ngomong-ngomong Columbus tuh di take over sama WE itu kapan? Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Itu posisinya masih peak atau udah? Baru 4 buangan, kalau nggak salah 5 buangan. 5 buangan, tapi udah ngering gitu Bang, udah kerja, udah ada kelihatan prospeknya kelihatan. Tapi belum di lomba-lomba? Belum, masih dilatih aja gitu. Nah terus kalau boleh tahu Bang, darahannya dari mana itu teh Bang? Columbus teh apa ketemu apa gitu? Kalau bapaknya itu kebetulan saya udah beli dari Pelan. Pelan ya? Pelan katanya sih anak kakak yang dari Mekar. Ya. Disilang sama anak LM-nya betina dikawin sama sering ini ada betinanya dari Swiss. Betina disilang sama kakak keluar Columbus itu. Oke. Columbus berarti kakak ya teman-teman, kakak sama LM itu silangannya kakak sama LM. Nah kalau untuk adik-adiknya mungkin Mbak, ada nggak Columbus adik-adiknya? Kebetulan udah nggak punya ya, soalnya habis terus. Baru terbang. Kebetulan ada ini dari betinanya, ada yang Nidedani itu namanya Baresi. Ya. Baresi itu disilang, kakaknya Columbus disilang sama Katapela si anak Nippon. Ya. Keluar itu Baresi. Nah teman-teman, Baresi yang kemarin saya upload burung jablay yang warnanya metris itu juga dari Baba darahannya, silangan sama Nippon Mangpelan ya Mbak ya. Berarti Baresi itu ayah keneng Columbusan ya Mbak ya? Nah berarti betinanya LM. Jadi betinnya anak LM disilang sama kakak keluar Columbus. Kebetulan itu kalau Baresi mah teman-teman Columbus, betina, kakaknya Columbus. Oke, nah sekarang kita jujutin nih dari betina, dari LM-nya keluar nama-nama burung yang mana aja Pak? Dari jalur LM. Kalau LM kebetulan anak LM kebanyakan betina ya. Anak LM satu yang ada di Boas, ada satu Puma. Puma itu juga dari LM jalurnya? Anak LM asli, cuman betinanya Boas Ninja ya? Boas Ninja Bandung ya Pak ya? Itu yang Puma yang namanya Puma di Boas. Itu induknya kebetulan adeknya Gojelag. Disilang sama LM langsung keluar Puma, itu yang ada di luar.
Jadi kalau kesini jarang-jarang ada jantan. Berarti banyaknya cucu ya, Pak ya? Ya, cucu. Nah, kalau cucu deh, kalau cucu LM. Ya itu termasuk Columbus. Jadi banyak lah yang sekarang pikan. Yang di Randi, Pak? Animasi ya? Animasi itu dari cucu tapi dari jantan. Gitu. Teman-teman, animasi itu burung semi kenceng ya, Pak ya? Yang sudah pernah juara di Lapang Minatirta punyanya saya. Itu kebetulan cucu LM juga. Nah, kan gen jablay ini Tasik itu terkena gen jablaynya, Pak. Iya. Yang saya tahu dari Babah juga banyak burung jablay yang juara teh. Itu diantaranya amunisi ya, Pak ya? Amunisinya JJ Cornelius. Ya, itu sebenarnya mah nggak ada jet set, nggak ada. Itu mah di Swiss. Jadi anak animasi betinanya saya dapat pinjem dari Pak Haji Agus Ramayana. Keluar amunisi satu sarang sama Swiss itu. Berarti amunisi itu satu sarangnya Swiss. Ya. Nah, berarti selain amunisi ada lagi gojlak. Kalau gojlak induknya kebetulan sama jet set juga dari Haji Agus Ramayana. Saya dikasih sama Haji Agus. Betinanya dari Wiro. Dari cucu Wiro. Ya. Kebetulan keluar gojlak. Wiro itu bad boy ya, Pak ya? Wironya bad boy ya? Ya, Wironya bad boy. Jadi kalau untuk gojlak itu ada Wironya, termasuk jet setnya juga yang kental ya, Bah ya. Termasuk selir itu cucu jet set. Selir ya. Selir itu jet set ke darahan Swiss. Masih darah cubor juga, darah Swiss. Rata-rata jablaynya Bapak tuh nggak ada yang pelan, teman-teman ya. Maksudnya ukuran burung jablay itu rata-rata di atas rata-rata lah cc-nya gitu. Dari terbangnya itu istimewa banget. Kalau misalkan kelebihannya yang saya tahu ya, yang ada di saya aja selir, saya nggak berani ngomongin gojlak atau yang lain karena bukan burung saya. Kalau selir tuh tipikal terbangnya bagus pisan mah. Jadi begitu jos tuh langsung itu salah satu. Termasuk Nini Ante itu keponakan selir. Nah, ini ngomongin Nini Ante seru. Jadi teman-teman, Nini Ante itu ibu Nini Ante itu kakaknya selir. Jadi masih jalur Swiss ya, Pak ya? Swiss sama jet set. Swiss jet set ketemu darahan Gary ya, Pak ya? Putra tunggal. Kemudian keluarlah Nini Ante. Tiba kalau ngomongin Nini Ante saya suka sedih. Terus yang masih bertahan mah kalau darahan ini mah Jetli yang di Bandung tuh. Nah, itu burung jablay viral, teman-teman. Jetlinya Ninja Boas, coklat ya, Pak ya? Itu kalau Jetli masih jet set juga nggak, Pak? Anak jet set asli. Oh, kalau Jetli anak jet set. Kalau selir cucu jet set. Ya. Berarti gen yang kuat ngeluarin jablaynya tuh sebenarnya jet set ya, Pak ya? Ya, jet set lumayan dominan lah ngeluarin jablaynya. Memang jet setnya juga jablay. Oh, jet setnya sendiri juga jablay dari Haji Agus Ramayana tuh. Cuman kelebihan kalau jet set dipasang betina apa-apa juga keluarnya jablay. Malah kecucunya lebih bagus. Nah, selir udah, Nini Ante udah, gojlak udah. Balik lagi animasi itu ada jet setnya nggak, Pak? Animasi yang di saya. Kalau animasi kebetulan sebenarnya nggak ada jet setnya. Nggak ada jet setnya. Ada cuman dari cucu. Kebetulan itu kan cucu dari betina anak adik gojlak. Ya. Yang punya dari Roron itu kan. Ya. Dari betina bisa disilang sama LM ke kakaknya Swiss betina keluar itu. Oh iya. Nah, animasi sebenarnya nggak kental jet setnya ya, Pak ya? Nggak, itu cucu cicit. Tapi tetap ada kebunnya, teman-teman. Jadi tetap burung teknik lah, burung. Justru yang kebanyakan dominan mah ke cucu. Yang jadi jablay. Tapi banyak yang kurang bagus juga banyak, tapi yang dominan lebih bagus mah ke cucu. Oh iya. Nah, karena lagi ngomongin jet set, kan saya punya
kelabu perak mata asem. Iya. Itu bapaknya Olive. Kalau itu kebetulan adiknya Gojlang. Adiknya Gojlang Sajima. Yang bungsu itu. Oh gitu. Berarti cucu Jet Set jatuhnya atau anak Jet Set? Asli. Kalau yang itu berarti Gojlang itu termasuk anak Jet Set, Bah? Asli itu. Tapi kalau punya saya ada Wironya nggak, Bah? Ada. Itu kan itu adiknya Gojlang. Satu bapak. Ya, ya. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti akan saya kenalin nih, yang mana anak adiknya Gojlang ya, lebih tepatnya ya, Mbak ya. Dominan kelabu mata asem ya, Mbak ya. Memang itu kalau mata asemnya dari Gojlangnya juga kuat, apalagi dari Wironya kuat. Ya. Kalau mata asem. Ya. Kalau kebanyakan, cuman kalau dari biangnya itu kebanyakan telampik perak telampik ya, perak telampik. Kayak Gojlang gitu kan ada selap-selapnya. Ya, ya. Kebetulan Gojlang itu jantan dua-duanya. Satu sarangnya ada di Bandung di Pak Haji Buas. Oh, kebetulan cucu-cucunya bagus-bagus. Di Haji Buas ya. Termasuk yang punya di Geri yang Yunani itu cucunya satu sarang Gojlang. Yunaninya Geri Putra Tunggal ya, Pak ya. Sekarang di Geri jadi ternakan ya, Pak ya, maksudnya jadi indukan ya. Jadi kebanyakan kalau dari Jetset dipakai buat buat indukan. Oh iya iya. Tipe karakter buat kembungnya dari Jetset. Oh iya. Nah, bahkan gini, Babah tuh sekarang fokus ternak ya, fokus ternak. Kenapa nggak lomba? Maksudnya tim Putra Mandiri kenapa nggak eksis lomba sekarang? Udah malas, sudah capek dari dulu juga. Malas, sekarang mau udah nikmati hidup lah. Iya. Kita nikmati ternak gitu. Iya. Kalau ada yang perlu, kalau memang demen saya juga kasih. Kalau saya belum pernah nawarin burung. Iya. Jadi kalau nggak kayak orang lain nawarin, kalau saya paling ikan juga udah dijual kalau ada yang beli. Iya. Tapi cuman dilihat dulu barangnya, kalau memang demen ya silakan. Kalau enggak saya juga nggak nawarin ya. Tapi Bah, banyak ini mah yang nanyain ke saya, Kang Randi, kalau misalkan ke Babah beli itu bisa banyak kan malu-malu Bah, ke Babah teh termasuk Dokter Saiful tuh yang dari Cilacap. Itu kan pada akhirnya berani gitu ya. Nah, mungkin ya segan atau gimana ya, mungkin nggak kenal aja ya Mbak ya. Sebenarnya Bapak mah bager, teman-teman baik, kalau misalkan udah deket ya nggak usah sungkan-sungkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini Bang, kalau nggak keberatan, misal ini kita ngomongin range aja, jangan jadi range itu antara gitu Bah ya. Kalau beli pik di Babah itu antara berapa sampai berapa? Ya paling 2 juta setengah lah. Standar lah ya Pak ya. Nah, pesan-pesan nggak buat teman-teman tim-tim lain yang misalkan mau belajar beternak? Ya sering komunikasi lah sama yang udah lama. Lagi pula kalau beli burung jangan cukup berita lihat. Jangan dongeng, tapi jangan tergesa-gesa. Santai aja, milik menggabalkan kemana lah. Nah, iya. Minimal kita harus lihat ya, Bah ya. Tapi Rani mah nggak pernah lihat, Bah, burung Bah. Ya memang kita harus beli aja. Kan kalau Rani udah punya channel. Ya. Masing-masing orang kan ada di tiap orang pasti ada kelebihan kekurangan. Ya. Rani gue tetap kan disaring. Ya. Jadi nggak ke satu orang, kedua orang. Udah kalau klub sama 2 orang, 3 orang baru kan diambil. Ya. Jadi memang kalau saya karena udah percaya sih Pak, sebenarnya rata-rata jalur udah tahu karakter jalur ini begini ya, seperti Babah tadi bilang tinggal nunggu hokinya. Jadi jangan tergesa-gesa ya Pak ya untuk beternak, untuk beli gitu ya. Lagi pula harus sering coba. Harus sering coba. Lagi pula kadang-kadang ada yang instan dari pilih keluar bagus, ada yang agak lama, ada sensitif, tapi lama-lama juga stabil. Ya. Jadi memang harus tahu dari sisi radarannya juga harus tahu. Ya. Jadi kekurangan kelebihannya, jadi kita juga nggak mang-mang lah kalau orang Sunda mah. Nggak ragu lagi, nggak kelihatan kekurangannya tuh kelihatan. Gitu. Ya. Kalau masalah kelebihan orang juga pasti lebih tahu. Ya. Kadang gitu ya, nggak
karena ego bah, jadi kelemahan kita tuh seolah-olah ditutupin gitu sabar ya. Sabar. Nah, apalagi beli ikan, beli bahan harus sabar ya. Jadi kan orang bilang kadang-kadang mendingan beli langsung ya, daripada melatih ikan, tapi kan puasnya beda ya. Puasnya beda kalau melatih dari nol. Kadang-kadang kalau beli jadi itu kita malah susah adaptasi lagi bang. Kita harus membaca karakter gimana. Kalau dari nol kan otomatis sudah tahu gitu ya. Jadi sekarang kita main burung jangan nyalahin tempat ya. Jangan nyalahin lapangan. Kita harus yang lebih ngerti, oh burung karakternya gini, bawa, kalau nggak jalan jangan dibawa ya. Jadi jangan nyalahin panitia, ya kita harus mengerti lah ya. Masalah rutenya kita yang mengerti. Kita harus paham trek, misalkan kita burungnya jablay, ya kalau dibawa ke trek gunung mah ya nangis ngapain gitu ya bahaya, daripada kita cari yang nyaman ya. Yang nyaman buat burungnya. Ya, ada lagi bang pesan-pesan yang lain buat teman-teman? Sementara cukup. Ya, sip, gitu aja teman-teman. Terima kasih udah menonton. Pak Haji atur nuhun, Pak Haji Ayu udah mau datang direpotin ke sini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, jadi inspirasi buat teman-teman yang mau memulai ternak ataupun memulai membentuk tim yang serius gitu ya. Artinya main burung tuh ya nggak boleh, menurut saya istilahnya jangan tanggung juga gitu, harus yang serius lah, karena perlu fokus dan waktu yang serius juga gitu di burung. Nah gitu paling teman-teman, sekali lagi terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.